Iya, hello guys, ketemu lagi. eh di video kali ini, gua akan mencoba merakit lampu 3D POV LED ya. Jadi maksudnya LED dengan efek 3 dimensi dengan sistem POV atau Persistent of Vision. Jadi nanti LED-nya itu bentuknya LED bar, cuman dia akan nanti berputar dan ketika menyala dia akan menghasilkan seperti efek 3D ya. Dan ini gue beli langsung dari Cina, gue beli di Shopee ya dengan harga sekitar 250 ribuan. Dan ini gue iseng doang, sebenarnya gue seneng banget yang hubungannya dengan LED ya. Dan ini gue penasaran banget seperti apa gitu ya. Dan kita langsung cek atau aja ya, isinya apa aja. Ini ada kumparan dan ini gue yakin dia sebagai itu ya wireless power supply deh seperti itu. Ada apa yang namanya? Ada transmit dan ada receive ini sepertinya untuk power supply wireless. Di sistemnya pakai wireless. Soalnya kalau nggak pakai wireless agak susah ya. Gimana cara ngasih supply-nya gitu? Bisa sih pakai baterai, cuman kan repot juga ya. Dan ini ada spacer dan ada lem bakar ya, lem bakar atau lem tembak dikasih sedikit seperti ini. Gak tahu buat apa, nanti kita lihat modulnya ya. Kita lihat modulnya seperti apa. Modul ininya maksudnya, modul manual booknya. Dan ini ada PCB. Ini juga gue belum tahu PCB buat apa. Gue juga belum baca modul manual booknya. Ya, di situ ada transistor, PCB, dan ada apa itu, spacer juga, spacer besi, dan ada heatsink juga. Kemudian di bungkus berikutnya sini ada LED SMD dan ada PCB juga. Itu ada LED SMD ya. Kemudian ada itu ada part-part SMD deh pokoknya. Nah, seperti ini. Terus itu terlihat ada baterai juga nih warna kuning. Itu entah baterai atau kapasitor ya, super kapasitor. Kita lihat aja nanti. Oke. Kemudian ini ada kabel USB dan ujungnya itu kabel DC ya. Jack DC maksudnya. Terus di sini ada kabel rainbow atau kabel pelangi. Terus di sini ada PCB lagi dan gue rasa ini main PCB-nya atau PCB utamanya. Kita lihat, kita tarik aja ya. Iya bener, ini PCB utamanya dan sudah terpasang. Di sini ada IC microcontroller sepertinya. Iya, IC microcontrollernya sudah terpasang. Dan PR-nya berarti masang LED-nya aja ya. Masang LED dan komponen yang lain nih. Nah, itu tinggal dipasang seperti itu. Nah, di situ PCB-nya berarti seperti itu dipasangnya. Dan ini enaknya masangnya pakai blower ya. Heat gun atau bukan heat gun ya, heat gun kegedean, blower nah. Heat blower. Oke. Ya, ini microcontrollernya dilihat lagi. STC dia pakainya bukan Atmega. Ya, dimasukkan lagi ya biar aman. Barangkali terbentur. Kan sayang ya. Udah lama nunggu gitu kan. Dan dengan harga 250 ribu ini menurut gue murah banget ya. Karena sebelumnya harganya sekitar 600 ribuan. Dan ini di bungkus selanjutnya ada motor, DC motor ini. Dan RPM-nya juga gue gak tahu ya. Soalnya tidak ada penjelasannya juga. Dan mungkin di manual booknya ada, mungkin ya. Kita coba lihat. Ya, ini DC motor. DC motor karena dia pakai USB, berarti dia DC motornya 5 volt. Ya, kita bungkus lagi biar tidak biar tidak merusak yang lain karena dia bahannya besi. Dan ini ada 2 plat akrilik ya. Sudah dilubangi sedemikian rupa letak-letaknya. Nah, ini posisi seperti itu. Ya, di sini yang terakhir ada remote. Ya, remote di sini kodenya, kode barangnya. Tidak ada nama barangnya, cuma ada kode barangnya SKU berapa gitu ya nanti tadi.
Ya, ini sebelum merakit gue baca dulu apa namanya ini manual booknya, dan ternyata semua pemasangannya, penjelasannya itu ada semua di buku manual booknya. Nanti gue akan cantumin manual booknya, linknya ya, link downloadnya akan gue cantumin di deskripsi di video ini. Nah ini oke. Oh ini tadi dia PCB untuk wireless ya, sama PCB untuk si motor. Oke, nah itu tadi ada lem bakar buat ngelem itu ya, si kumparan tadi di situ. Oke, langsung aja kita coba rakit. Nah ini yang paling gampang dulu ya, karena nggak ada part SMD-nya, jadi gue bilang paling gampang karena tinggal pasang-pasang lalu disolder. Nah itu. Kalau yang SMD kan kita harus apa namanya? Lapisin dulu yang bagian PCB yang akan disoldernya, diberi pasta soler gitu kan, sudah diratain segala macam, terus dipasang partnya, baru di blower. Nah itu kan agak lama ya. Kalau ini kan tinggal pasang langsung solder, potong gitu kan, kelar urusan. Oke, ini gue masukin lagi yang kira-kira tidak terpakai ya. Mana lagi yang tidak terpakai? Oke, baut dan mur mungkin butuh buat heatsink ya, tuh yang ada heatsink. Dan gue taruh lagi yang tidak terpakai di situ. Oke, yuk kita coba pasang ya. Nah ini tinggal ngikutin aja, mudah banget ini. Instruksi dari manual booknya dan ada contohnya, ini ngikutin dari gambar di PCB aja langsung. Nah ini nanti sistemnya mau dipasang semua dulu terus kemudian disolder atau dipasang langsung disolder, itu terserah teman-teman ya. Kalau gue sih cara gue pasang solder, jadi gue bisa langsung rapihin nantinya. Ya ini pemasangannya gue percepat aja. Dan kenapa gue percepat? Karena semuanya ada ya di manual book. Nanti yang akan gue share di deskripsi linknya ya. Gampang banget asli. Cuman walaupun gampang tetap butuh ini ya, konsentrasi dan ketelitian. Karena kalau terbalik kan sayang ya. Kalau misalnya terbalik terusnya dipasang kemudian dicoba dan nggak rusak sih nggak masalah ya. Tapi kalau udah terbalik dicoba gitu tahu-tahu dirusak kan repot lagi, harus cari barangnya lagi gitu kan. Katakanlah agak buang waktu ya. Jadi ya kalau bisa sih slow aja bikinnya, sedetail mungkin.
cek 3 kali lah mungkin sebelum dites gitu. Sebelum dites, dan walaupun udah yakin tetap harus cek berkali-kali. Oke, itu modul power supply-nya. Power supply untuk wireless charger-nya, semacam wireless charger gitu. Dan ini karena bukan buat charger berarti power supply ya. Dan ini sih kalau gue lihat dia ampere kecil ya berarti, karena dari kumparannya sendiri dia nggak tebel banget gitu. Maksudnya bukan diameternya nggak gede-gede banget gitu. Kemungkinan sih sekitar 500 miliamperan ya. Nah, karena 500 miliamperan jadi gue agak nggak yakin kalau dia bisa terang. Tapi karena gue belum pernah tahu juga, dan ya mudah-mudahan dia bisa terang lah ya dengan voltase 5 volt dan ampere yang kecil. Oke, sekarang sudah masuk ke pemasangan motor ya. Dan ini gue pure murni ngikutin apa ya? Ngikutin panduan dari buku manualnya langsung. Jadi gue nggak mikir keras, gue cuman mikirnya ini doang, masangnya bener apa enggak gitu doang sih sebenarnya. Dan ini apa ya? Ya kayak semacam masang puzzle doang sih sebenarnya. Gak perlu skill yang gimana gitu. Mungkin butuh skill itu mungkin itu nanti pas masang part-part ini ya SMD. Udah sih partnya kecil dan kita menggunakannya blower gitu kan. Pakai solder SMD juga bisa sih mungkin ya, yang ujung tip soldernya itu yang kecil banget, dan apa itu namanya timah solder yang kecil bisa, cuman gimana ya satu-satu gitu ya Kak, sepertinya agak repot gitu ya. Jadi akhirnya gue pakai blower aja dan nanti menggunakan pasta solder, dan ketika semua partnya sudah dipasang tinggal di blower, nanti keroyokan gitu ya, nempelnya gitu. Jadi kita lihat aja hasilnya seperti apa. Dan ini sudah masuk pemasangan jack power supply ya. Di solder sudah terpasang. Dan ini ada LED-nya itu kalau lihat dari buku panduannya ini LED inframerah. LED inframerah ya. LED inframerah itu maksudnya seperti LED yang ada di remote. Jadi cahayanya nggak kelihatan di kasat mata ya, nggak kelihatan di mata cahayanya inframerah. Dan itu gunanya dia untuk semacam apa ya nyebutnya? LED-nya itu nanti bertugas sebagai interruption ini ya, interruption semacam reset deh gitu deh, resetter deh gitu. Maksudnya ketika ketika si boardnya itu berputar, nanti dia akan ngereset ketika bertemu si lampu LED yang ini gitu. Dia akan ngereset lagi supaya nanti gambarnya bisa full nantinya seperti itu. Dan itu nanti gue nggak paham nih ya, apakah dia otomatis membaca RPM si motor atau dia manual. Jadi kalau motornya, maksudnya gini, kalau manual, kalau motornya lemah, muternya kurang cepat, berarti nanti gambarnya nggak sempurna. Kalau motornya kecepatan, nanti gambarnya nggak sempurna. Nah kayak gitu loh. Nah gue sih moga-moga ya dia ada otomatis ngecek RPM, jadi nanti otomatis gambarnya tetap sempurna walaupun RPM-nya mau naik mau turun kayak gitu loh.
Nanti kita coba lihat ya kalau sudah terakit dengan sempurna. Oke, sekarang tahap pemasangan kumparan power supply wirelessnya dulu ya. Dan ini urutannya sebenarnya bebas juga, mau pasang apa dulu. Tapi kalau gua memutuskan masang ininya dulu nih, kumparan wireless supply-nya dulu ya. Oke, tapi sebelum dipasang, kita lepas dulu protective stikernya dari si acrylic plat tadi ya. Oke, untuk alignment-nya gue pasang dulu si motor DC-nya. Alignment itu reposisi ya, bukan reposisi, positioning gitu. Sebelum masang si kumparannya, gue pasang dulu si DC motornya untuk positioning si kumparan wireless power supply tadi. Kita pasang dulu motornya. Ini ngebautnya jangan terlalu kencang juga ya, karena kalau terlalu kencang dia pecah pasti, karena dia kan akrilik ya. Nah oke. Nah gue rasa seperti itu, di tengah-tengah, usahain di tengah-tengah ya. Ya. Ini bebas, atas bawahnya bebas, no problem. Karena dia ya katakanlah tegangan yang akan keluar atau flux yang akan keluar adalah AC ya. Karena di mana-mana untuk membangkitkan listrik pada kumparan pasti listriknya bolak-balik AC, nggak mungkin DC. Oke. Nah, positioning dulu. Setelah positioning sudah yakin dan sudah puas, langsung kita bakar. Kita kasih lem bakar. Yang jelas ya ngomongnya ya. Oke, sekarang gue udah yakin nih posisinya udah di situ, tinggal gue bakar dulu lemnya sampai dia meleleh. Dan ketika sudah meleleh langsung pasang di platnya, lalu langsung tancapkan si kumparannya. Kemudian posisinya lagi sampai posisinya dirasa pas, lalu kita bakar lagi. Kita lem lagi dengan lem bakar. Oke. Ya, kita tempelin lalu positioning. Kita lihat lagi. Oke, ini sisa-sisanya sebenarnya sih terakhir bisa ya, cuman gatel aja gitu ngeliat. Oke, positioning dan gue rasa dia sudah flat ya. Kayaknya kurang turun ini. Kita panasin sedikit dengan blowtorch. Ya, oke, sip. Oke, ditiup sedikit. Iya, oke. Yang ini juga sepertinya kurang. Ya, sip. Oke, gue rasa cukup nih positioningnya. Tinggal untuk memantapkan posisinya untuk supaya dia nggak geser-geser lagi. Tinggal nanti sisanya itu kan ada renggang ya, diberi lagi dengan si lem bakar tadi. Nah, make sure lagi posisinya sudah benar apa belum. Kita pasang yang receivernya dan kita putar, ada yang gesrek atau enggak ya. Gesrek, apa itu gesrek ya? Maksudnya ada yang nyentuh tidak gitu kan, sayang lah kalau nyentuh ya, nyentuh ya, kan nanti lama-lama rusak. Oke, sudah tidak ada yang gasruk atau gesrek. Ya, kita lem bakar sisanya supaya posisinya tidak rubah dan tidak lepas.
Ya, di lem bakar. Lem bakar lagi. Nah, itu kan dia lepas ya. Ini gue lem juga nih si yang receivernya. Dan sisanya dipotong. Dan tinggal dipasang kumparannya, kumparan yang receivernya. Ya. Oke, gue rasa udah aman. Lalu kabel dari kumparan yang tadi, kabel kumparan yang receiver kita pasang bolak-balik, gak masalah ya, karena dia listrik yang nanti dikeluarkan juga listrik AC. Oke, sekarang tinggal bongkar yang plat bagian bawah. Sekarang kita pasang si spacer plastiknya. Ada 4 biji. Kita pasang semuanya di tepi-tepinya ya. Kemudian kalau sudah, nah ini dipasangnya di sebelah situ. Yang kedua, kalau lihat dari buku panduannya, bukan yang kedua ya, yang dalam, yang bagian dalam. Itu kan ada dalam sama bagian luar ya. Oke, kemudian dibaut. Dimur. Oke. Sekarang tinggal kita pasang LED SMD-nya ya. Oke. Nah, ini gue pakai timah pasta timah. Dan karena gue nggak punya stensilnya, akhirnya manual seperti ini. Manual seperti ini sampai tertutup semua, dan nanti setelah tertutup semua, kemudian dibuang bagian yang tidak diinginkan ya. Kalau punya stensilnya, stensil itu jadi semacam cetakan, enak gitu ya. Jadi dia langsung gua ratain, langsung jadi gitu. Nah ini kan karena tidak ada stensilnya, akhirnya gue buat begini garis-garis. Maksudnya yang gak perlu dapet si pasta solder itu apa ya namanya? Jadi kalau nggak diginiin itu nanti berantakan gitu. Nantinya antara jalur yang satu dengan yang lain malah nempel gitu kan. Kayak gitu maksudnya. Oke, ini LED-nya kecil banget, hati-hati. Oke, ini pemasangan LED untuk bagian luar, bagian vertikalnya ya. Yang bagian horizontal kan banyak. Gue cobain dulu yang bagian vertikal karena LED-nya sedikit gitu ya, partnya sedikit. Pasang semuanya. Itu ada LED dan ada resistor ya untuk untuk tahanannya, untuk nurunin tegangannya, menurunkan tegangan dan menurunkan ampernya ya, dayanya. Jadi LED itu biasanya dia cuman butuh 3 volt
3,3 volt maksimal, dan ampernya minimal atau maksimal lah ya, maksimal tuh sekitar berapa, 50 milian lah, 50 mili ampere lah begitu. Oke, ini harus jeli karena dia partnya kecil banget kalau SMD. Oke, jangan sampai hilang juga karena nanti repot lagi, belanja lagi gitu kan. Ya mungkin kalau partnya ada di daerah masing-masing mungkin gampang ya, cuman kalau nggak ada kan repot juga. Nah ini tinggal di blower. Di daerah gua, di daerah Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon itu part-part SMD gini nggak ada yang jual. Jadi repot kalau misalkan ada part SMD dan rusak atau jebol ya, atau hilang malah. Yang lebih rentan sih hilang sebenarnya ya. Oke, ini ceritanya bagian vertikalnya tadi sudah di blower dan sudah disolder dan sudah tersolder gitu maksudnya ya. Dan ini bagian horizontalnya sekarang diberi pasta solder dulu. Dan lagi-lagi karena gue nggak punya stensilnya atau cetakannya, akhirnya gue bikin berantakan dulu seperti ini. Dan nanti terakhir tinggal, nah ini dibuangin yang tidak perlunya. Dan tadi udah gue jelasin kalau yang bagian tidak perlunya nggak dibuang, nanti dia akan bleber kemana-mana ya. Dan akhirnya jalur yang satu dengan jalur yang lain akan nempel gitu kan. Nah itu repot lagi nantinya. Oke, dan ini kerjaan yang melelahkan ya. Tapi nggak apa-apa, ini melatih kesabaran juga. Dan ini ceritanya gue percepat ya. Ceritanya sudah di plot semuanya, sudah dipasang semuanya, tinggal di blower. Dan ini ceritanya langsung blower ya. Oke, nah dia nggak masalah masangnya nggak rapi, karena ketika di blower dan ketika si timahnya meleleh, dia akan sendirinya akan rapih dengan lurus sendiri ya, mengikuti cetakan PCB-nya. Nah, bisa dilihat dia rapi sendiri, lurus sendiri. Nah, seperti itu. Dan ini blowernya sebisa mungkin si kipasnya muternya jangan terlalu kencang, karena kalau terlalu kencang takutnya malah partnya terbang ya. Oke. Iya, sip. Ini sudah kelar. Ada yang kurang bener, dibenerin lagi sedikit. Oke. Sip, sekarang tinggal pemasangan yang vertikal tadi. Atau sekarang tinggal pemasangan part-part di bagian horizontal ya. Part-part sisa yang tadi. Oke. Dan ini gue jelasin lagi sekali lagi. Ini gue gak terlalu putar otak banget karena semuanya sudah ada di modul ya. Di modul panduannya, di modul manualnya sudah ada semuanya. Tinggal ngikutin aja. Nanti kalau tidak berhasil, baca lagi modulnya. Gampang kok, asli, gampang banget. Jadi nggak perlu butuh skill yang hebat banget sebenarnya. Ini tinggal modal ketelitian. Dan kalau skillnya yang pendapat gue ya, skill ini doang sih, skill masang part SMD.
Karena masang part SMD agak-agak ribet sebenarnya. Bukan ribet ya, agak-agak tricky gitu, agak-agak gimana gitu. Oke, ini kalau gue baca dia DS berapa gitu ya. Itu biasa dipakai untuk anak-anak microcontroller untuk apa itu namanya? Real time ya, real time clock atau real time jam. Makanya dia ini tadi kan gue bilang yang warna kuning itu tadi antara super kapasitor atau baterai ya, dan ternyata itu baterai. Kodenya CR 1202 apa ya? 1206 gitu, gue lupa tadi. Nggak ngasih tahu teman-teman tadi, lupa. Oke. Itu gue juga nggak ngasal ya masang-masang partnya, karena di situ ada tuh ada tulisan ya, ada sudah ditulis oleh penjualnya. Nah, itu tadi ada tulisan, ditulis menggunakan tulisan tangan. Part SMD ini nilainya apa gitu ya, kapasitor atau resistor gitu kan. Soalnya itu nggak ada catatannya loh, maksudnya nggak ada print dari pabriknya gitu, ini apa gitu. Dan akhirnya ditulis manual oleh si penjualnya. Seru banget ini sebenarnya, seru banget. Ngisi waktu kosong ini enak banget ya. Oke, sekarang tinggal di blowing panasnya untuk supaya soldernya cair. Ya. Oke. Sekarang pemasangan kumparan ini ya, receiver dari wireless power supply-nya di baut. Oke. Lalu dipasang di sebelah sini. Ini juga bebas, bolak-balik nggak masalah karena dia outputnya listrik AC. Listrik AC maksudnya tuh listrik bolak-balik, walaupun DC dia bolak-balik gitu, positif negatifnya bolak-balik gitu ya, dengan frekuensi tinggi. Oke, nih diamanin dulu kabel kumparannya. Terakhir pasang yang bagian vertikal. Oke, positioning sampai lurus. Kalau sudah, tinggal sisanya disolder. Iya, lalu pasang ini, instruksi dari buku manualnya, dipasang spacer besi di sebelah situ, dan itu gue rasa gunanya sebagai balancer ya, supaya seimbang. Oke, ini udah jadi, dan sekarang kita coba
dites apakah sudah berhasil atau belum. Kita pasang power supply-nya menggunakan chargeran HP ya, dan kita lihat berputar. Iya. Dan dia cuman ada garis. Ini kayak mode testing ya. Dia nge-swipe semua LED dari atas ke bawah, dan semua LED itu nyala bergantian. Berarti ini mode testing berarti. Dan harusnya dia muncul gambar. Apa mungkin harus menggunakan si remote ya? Kita coba remote-nya aktifkan dulu. Oke. Ya oke, ini remote-nya nyala ya. Remote-nya sudah nyala. Remote-nya bener. Kita coba langsung tes apakah bisa atau enggak ya. Tadi kendalanya remote-nya rusak ternyata. Dan akhirnya gue cari-cari lagi beli, dan ini dapet. Harganya 30 ribuan dan lumayan mahal ternyata ya. Untuk remote yang kecil seperti itu. Oke, kita coba tes hasilnya seperti apa. Oh, kena jari gua. Oke. Nah, itu dia jadi. Ini kalau di mata telanjang dia jelas loh, nggak begitu. Maksudnya apa ya? Tulisannya itu jelas kelihatannya. Ini karena kelihatan di HP ya, jadi HP kan ada apa, frame rate gitu ya, refresh rate gitu kan, jadi terlihatnya seperti ini. Tapi kalau di mata telanjang itu nggak, itu nggak ada hitam-hitam kayak gitu ya, hitam-hitam yang berputar kayak itu nggak ada. Nah ini ganti dengan remote bisa jadi jam, bisa segala macam. Ya, ini sudah jadi berhasil. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Thank you, bye-bye.